Selamat pagi teman-teman, kita di pertemuan ke-14, pertemuan terakhir, dan mohon maaf saya nggak bisa nge-zoom hari ini, jadi saya cukup jelaskan lewat video ini gitu ya. Nah, di pertemuan ke-14 kita tidak ada materi, cuma saya akan menjelaskan tugas yang harus kalian lakukan untuk di UAS. Jadi kita itu dari awal sudah tahu bahwa kalian akan membuat rancangan tentang promoting wellness di dalam organisasi. Jadi tugas UAS kalian atau UAS kalian adalah mengumpulkan rancangan program untuk mempromosikan wellness di dalam organisasi. Nah, buatlah konsep rancangan itu secara keseluruhan berdasarkan promoting wellness dan defense continuum dalam organisasi. Jadi kalian perlu membuat rancangan tersebut berdasarkan teori-teori yang sudah kita pelajari. Nah, sebenarnya kalian sudah punya datanya, apa yang harus kalian lakukan begitu ya, atau analisis kebutuhan yang sudah kalian dapatkan itu seperti apa, itu sudah ada di pertemuan ke-6. Kalian telah melakukan survei mini pada salah satu karyawan. Uh, Nah, kalian bisa menggunakan data tersebut sebagai rancangan program yang dapat meningkatkan wellness di tempat kerja. Nah, entah nanti hasilnya dari wawancara, sempat kemarin baca ada yang ada masalah dalam ketidakpuasan, kemudian ada masalah dalam hubungan kerja gitu ya, hubungan dengan rekan kerja. Nah, itu bisa menjadikan dasar-dasar dalam kalian meningkatkan wellness di tempat kerja tersebut berdasarkan survei mini yang sudah kalian lakukan. Oke. Nah, programnya yang seperti apa ya sesuaikan dengan tadi analisis kebutuhan yang sudah kalian lakukan, kemudian dari teori-teori yang ada gitu ya. Jadi misalnya kemarin kan kita sempat belajar tentang work-life balance. Nah, bisa jadi dari survei yang kalian lakukan itu ada permasalahan dalam bagaimana menyeimbangkan antara kehidupan pribadi dengan kerja. Jadi ada perasaan yang tidak nyaman begitu. Nah, atau ada masalah dengan happiness. Nah, bisa kalian lihat dasar-dasar teorinya dari pertemuan kita dari pertemuan 1 sampai 13 gitu ya. Nah, model-model programnya sebenarnya kalian sudah sempat melakukan clipping gitu ya, clipping digital. Jadi kalian mencari berbagai macam brosur atau infografis yang menunjukkan eh, program-program wellness yang ditawarkan dalam perusahaan-perusahaan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalian akan membuat hal-hal yang sama seperti itu. Hal-hal yang ada di dalam program tersebut. Nah, tetapi ada sistematikanya ya. Yang pertama kalian harus membuat latar belakang. Latar belakang ini bisa berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari survei mini yang telah kalian lakukan. Ya. Yang kedua, tujuan program. Tuliskan tujuan spesifik dari program. Misalnya ingin meningkatkan positive emotion, ya. Oke. Ingat, boleh kamu mau spesifik pada salah satu aspek gitu ya, atau secara keseluruhan, promoting wellness secara keseluruhan. Kemudian kemudian sasaran programnya siapa? Karyawan, seluruh karyawan baik dari jabatan tinggi maupun sampai terendah. Itu sasaran ya, sasaran program. Yang keempat, indikator ketercapaian. Tuliskan indikator yang menunjukkan program ini berhasil. Hasil seperti apa yang kamu harapkan dari sasaran. Jadi misalnya karyawan memiliki atau mengalami peningkatan positive emotion, misalnya seperti itu. Atau work life-nya sudah menjadi balance. Atau tidak ada konflik lagi antara pekerjaan dengan keluarga. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kamu tuliskan di indikator ketercapaian program. Berarti indikator ketercapaian program ini ada hubungannya erat dengan tujuan program. Gitu ya. Nah, bentuk programnya, tuliskan bentuk programnya seperti apa. Ini secara singkat saja, tidak usah terlalu panjang lebar ya. Misalnya kamu hanya menggunakan teknik relaksasi atau kamu akan menggunakan berbagai macam teknik manajemen stres, teknik apapun itu misalnya, kemudian uh, team building dan sebagainya, itu bisa kamu masukkan dalam bentuk program. Bisa satu, bisa lebih dari satu. Tergantung lagi dari tujuanmu. Apakah antara tujuan dengan bentuk program ini selaras atau tidak. Nah, modul programnya
ya. Modul programnya itu tuliskan secara rinci kegiatan programnya. Jadi kalau tadi kamu ngomong tujuanmu adalah meningkatkan positive emotion atau membangun positive emotion. Nah, saya misalnya ini kan contoh dari saya ya, jenis kegiatan yang saya tawarkan, bentuk kegiatannya yang saya tawarkan adalah bentuk relaksasi. Nah, jenis kegiatannya adalah morning relaxation. Teknisnya seperti apa? Setiap pagi semua karyawan melakukan kegiatan relaksasi secara bersama. Nah, model program yang seperti ini atau model kegiatan-kegiatan seperti ini yang harus kalian tuliskan. Sederhana tidak apa-apa, yang penting tujuan tercapai dan ada indikator ketercapaian program. Oke, semoga bisa membuat programnya dan ini dikumpulkan saat UAS. Oke, terima kasih semuanya. Selamat mengerjakan mulai dari sekarang ya. Terima kasih. Selamat pagi.